Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak sih kamu mendengar obrolan ibu-ibu di posyandu atau bahkan celetukan tetangga yang bilang begini, kalau anakmu pendek atau susah gemuk, kasih obat cacing saja, nanti langsung tinggi besar. Seolah-olah obat cacing itu semacam pupuk ajaib atau hormon pertumbuhan instan. Hahaha, sering sekali. Itu salah satu mitos kesehatan paling legendaris di Indonesia, menurut saya. Seakan-akan di dalam perut itu ada tombol sakelar. Begitu cacingnya mati, boom, anak langsung tumbuh 10 cm dalam semalam. Padahal realitanya jauh lebih rumit dan jujur saja, agak lebih mengerikan daripada sekadar masalah tinggi badan. Nah, itu dia. Karena kalau dipikir pakai logika orang awam, hubungannya di mana? Cacing kan di perut, tinggi badan itu urusan tulang. Apakah benar ada korelasi langsung antara infeksi cacingan dengan stunting? Atau ini cuma cara orang tua zaman dulu menakut-nakuti anaknya supaya mau minum obat pahit? Jawabannya ada di tengah-tengah, tapi condong ke arah sangat berhubungan. Tapi kuncinya bukan obat cacing bikin tinggi, melainkan cacingan menghalangi potensi tinggi. Ini dua hal yang berbeda loh. Bayangkan tubuh anak itu seperti sebuah proyek pembangunan gedung pencakar langit. Oke, proyek gedung. Saya suka analogi ini. Untuk membangun gedung tinggi, kamu butuh batu, bata, semen, dan baja, kan? Dalam tubuh anak, itu adalah nutrisi, protein, zat besi, kalsium, vitamin A. Nah, cacingan, terutama jenis cacing tanah yang umum di negara tropis seperti kita, mereka itu bukan sekadar penumpang di usus. Mereka adalah pencuri bahan bangunan. Jadi sebelum semen dan batunya sampai ke tukang bangunan, dalam hal ini sel-sel tulang anak, bahannya sudah dibajak di tengah jalan. Tepat sekali. Dan cara mereka membajak itu brutal. Ambil contoh cacing tambang atau cacing gelang. Mereka tidak cuma duduk diam. Mereka menempel di dinding usus, menghisap darah, dan memakan nutrisi yang seharusnya diserap tubuh. Bayangkan anak makan sepiring nasi dengan lauk ayam. Secara teori nutrisinya cukup. Tapi karena di ususnya ada pesta pora, para cacing yang sampai ke darah anak itu cuman sisa-sisanya saja. Wah, ini masuk akal. Jadi stunting itu terjadi karena tubuh mengalami kelaparan tersembunyi, walaupun perutnya kenyang, tapi sel-selnya kelaparan. Betul, istilah medisnya hidden hunger. Dan yang lebih parah, cacingan itu menyebabkan peradangan kronis di usus. Dinding usus kita itu kan fungsinya menyerap sari makanan. Kalau ada infeksi cacing terus-menerus, dinding usus itu rusak, meradang, dan jadi tidak efisien. Jadi, walaupun kamu kasih anak itu susu mahal, vitamin impor, daging steak tiap hari, kalau ususnya bocor dan penuh parasit, penyerapannya tidak akan maksimal. Itu kenapa stunting bisa terjadi. Bukan karena kurang makan, tapi karena makanannya tidak jadi daging. Makanannya tidak jadi daging. Itu frasa yang sering kita dengar, tapi baru sekarang saya paham mekanisme biologisnya. Berarti, kalau kita bicara soal stunting yang definisinya adalah gagal tumbuh kronis, cacingan ini adalah faktor perusak jangka panjang ya, bukan sesuatu yang terjadi seminggu dua minggu. Benar, stunting itu akumulasi. Itu hasil dari kekurangan gizi yang terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Biasanya ibu hari pertama kehidupan. Kalau di periode emas, itu anak bolak-balik cacingan, energi yang seharusnya dipakai untuk memanjangkan tulang dan mengembangkan otak, malah habis dipakai tubuh untuk berperang melawan infeksi dan memperbaiki kerusakan usus. Tubuh itu pintar, dia punya prioritas. Kalau sedang diserang penyakit, dia akan stop pertumbuhan fisik demi bertahan hidup. Prioritas bertahan hidup mengalahkan prioritas pertumbuhan. Sedih juga ya mendengarnya. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Benarkah obat cacing bisa bikin anak tinggi? Jawabannya adalah tidak secara langsung, tapi dia membersihkan penghalangnya. Persis, obat cacing itu fungsinya membasmi pencuri tadi. Dia mengusir parasitnya. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, obat cacing saja tidak akan bikin anak tinggi kalau setelah cacingnya mati, asupan nutrisinya tidak diperbaiki. Ibaratnya, kamu sudah usir maling dari lokasi proyek bangunan.
Tapi kalau kamu tetap tidak kirim batu bata dan semen, ya gedungnya tetap tidak akan terbangun, kan? Masuk akal. Jadi obat cacing itu enabler, pembuka jalan, bukan bahan bakunya. Tapi saya penasaran, seberapa besar sih dampak cacingan ini di Indonesia? Apakah ini masih jadi masalah relevan di zaman modern ini? Rasanya kok seperti masalah zaman dulu. Oh, jangan salah. Ini masih sangat relevan. Data menunjukkan prevalensi cacingan di beberapa daerah di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah dengan sanitasi buruk. Dan yang mengerikan, cacingan itu seringkali tanpa gejala yang dramatis. Anak mungkin tidak sakit perut melilit sampai guling-guling. Mereka cuma terlihat lesu, pucat, kurang konsentrasi, dan ya itu tadi, tidak tambah tinggi. Ini musuh dalam selimut. Lesu dan kurang konsentrasi, berarti dampaknya bukan cuma ke fisik dong. Ini merembet ke kecerdasan juga. Sangat. Ini yang sering luput dari perhatian orang tua yang cuma fokus ke tinggi badan. Stunting itu punya saudara kembar jahat, namanya penurunan kognitif. Cacingan menyebabkan anemia, kurang darah. Otak butuh oksigen yang dibawa darah. Kalau anak anemia kronis karena darahnya dihisap cacing, suplai oksigen ke otak berkurang. Akibatnya, anak jadi sulit belajar, memori lemah, IQ-nya bisa lebih rendah dibanding anak sehat. Jadi, cacingan itu memangkas masa depan anak, bukan cuma memangkas tinggi badannya. Wow, ini terdengar jauh lebih serius daripada sekadar anakku kurus. Kita bicara soal kualitas generasi penerus bangsa di sini. Kalau begitu, program pemberian obat cacing massal yang sering dilakukan pemerintah di sekolah-sekolah itu sebenarnya langkah strategis ekonomi juga ya? 100% itu investasi ekonomi jangka panjang. Mencegah cacingan berarti mencegah stunting, dan mencegah stunting berarti mencetak tenaga kerja yang lebih cerdas dan produktif di masa depan. Tapi, saya mau menekankan satu hal yang sering bikin saya gemas. Apa itu? Kita sering menganggap obat cacing sebagai pil ajaib. Minum sekali 6 bulan, selesai urusan. Padahal, siklus cacingan itu lingkaran setan yang berkaitan erat dengan lingkungan. Kamu bisa kasih anak obat cacing hari ini, cacingnya mati. Tapi besok sore, anak itu main tanah di halaman yang terkontaminasi kotoran, atau lupa cuci tangan sebelum makan. Ya, minggu depan telurnya menetas lagi di perut. Lingkaran setan reinfeksi. Jadi ini bukan cuma masalah medis, tapi masalah perilaku dan infrastruktur. Betul, sanitasi, air bersih, jamban yang layak. Itu kuncinya. Obat cacing itu pemadam kebakaran, tapi sanitasilah yang mencegah apinya muncul. Ada sebuah studi menarik yang membandingkan anak-anak yang hanya diberi suplemen makanan dengan anak-anak yang diberi suplemen plus lingkungan yang higienis. Hasilnya, kelompok yang lingkungannya bersih tumbuh jauh lebih optimal. Jadi kalau ada orang tua yang bertanya, "Dok, saya sudah kasih obat cacing rutin, sudah kasih makan daging, kok anak saya masih stunting?" Apa yang salah? Coba cek lingkungannya, apakah sumber airnya bersih, apakah anak sering main di tanah tanpa alas kaki, apakah orang tua cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet dan sebelum menyuapi anak. Seringkali musuhnya ada di bawah kuku jari tangan yang kotor. Kita tidak bisa mengharapkan anak tumbuh optimal di lingkungan yang penuh patogen. Tubuhnya akan lelah berperang terus-menerus. Ini membawa kita ke pemikiran yang agak filosofis ya, bahwa tinggi badan seorang anak itu sebenarnya adalah cerminan dari kesejahteraan lingkungan tempat dia tinggal. Tubuh anak itu merekam sejarah lingkungannya. Sangat dalam dan sangat benar. Tubuh anak adalah arsip biologis. Stunting itu tanda permanen bahwa di masa kritis pertumbuhannya, lingkungan gagal mendukung dia. Entah itu gagal menyediakan nutrisi atau gagal menyediakan kebersihan. Dan sedihnya, stunting itu sulit diperbaiki, irreversible, setelah usia 2 tahun. Makanya kita sebut periode 1000 hari pertama kehidupan itu sebagai jendela kritis. Kalau sudah lewat masa itu, lempeng pertumbuhan tulang mulai menutup, perkembangan otak melambat. Kita tidak bisa memutar waktu. Itu poin yang menakutkan tapi penting. Irreversible.
tidak bisa diulang. Berarti pencegahan adalah satu-satunya jalan. Tidak ada obat ajaib penambah tinggi kalau sudah terlambat. Tidak ada. Dan jangan percaya iklan-iklan di media sosial yang menjanjikan obat peninggi badan instan untuk usia 20 tahun. Itu bohong. Tapi untuk anak-anak balita, kita masih punya kesempatan. Perbaiki nutrisi dan pastikan nutrisi itu tidak dicuri cacing. Itu rumus sederhananya. Oke, mari kita bedah sedikit tentang mitos lain. Ada anggapan bahwa cacingan itu wajar bagi anak-anak. Namanya juga anak-anak main tanah, wajar cacingan, nanti juga sembuh sendiri. Bagaimana pendapatmu tentang normalisasi ini? Itu pola pikir yang berbahaya. Memang anak-anak perlu eksplorasi. Main tanah itu bagus untuk sensorik. Tapi wajar cacingan itu salah. Kita harus membedakan antara kotor yang menstimulasi imun dengan kotor yang membawa parasit mematikan. Infeksi cacing, sekecil apapun, adalah beban bagi tubuh anak. Tidak ada istilah cacingan yang sehat. Setiap cacing di perut adalah kompetitor bagi anak tersebut. Jadi, normalisasi itu harus dihentikan. Main tanah boleh, tapi cuci tangan pakai sabun itu wajib harga mati. Setuju. Jadi apa langkah konkret yang paling ideal? Misalkan saya orang tua baru, saya ingin anak saya bebas stunting. Selain gizi, bagaimana manajemen cacing ini? Apakah harus minum obat cacing tiap bulan? Jangan tiap bulan juga. Itu berlebihan. Ikuti anjuran WHO dan Kemenkes untuk daerah endemis, yang mana sebagian besar Indonesia masuk kategori ini. Pemberian obat cacing itu disarankan setahun 2 kali atau setiap 6 bulan sekali, mulai dari anak usia 1 tahun ke atas. Itu langkah preventif massal. Tapi ingat, itu cuma satu pilar. Pilar lainnya adalah gizi seimbang dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 3 pilar ya, obat rutin, gizi, dan kebersihan. Kalau satu pilar hilang, rubuh ya. Rubuh, bayangkan meja berkaki 3. Kamu cabut satu kaki, mejanya jatuh, kamu kasih obat cacing, tapi makannya cuma kerupuk dikasih kecap. Ya tetap stunting. Kamu kasih makan daging, tapi mainnya diselokan dan tidak pernah cuci tangan. Ya nutrisinya dicuri cacing lagi. Semuanya saling mengunci. Sangat mencerahkan. Jadi menjawab pertanyaan pengguna kita tadi, benarkah obat cacing bisa bikin anak tinggi? Jawabannya, obat cacing menyelamatkan jatah tinggi badan anak yang hendak dicuri oleh parasit. Dia bukan penambah tinggi, dia adalah pelindung potensi tinggi. Tanpa obat cacing, nutrisi terbaik pun bisa sia-sia. Tapi obat cacing tanpa nutrisi dan sanitasi juga tidak akan menghasilkan keajaiban. Sebuah kesimpulan yang sangat padat. Rasanya seperti kita baru saja membongkar misteri kenapa ember kita tidak pernah penuh. Ternyata ada lubang kecil di bawahnya yang bernama cacingan. Betul, dan tugas kita lah sebagai orang tua dan masyarakat untuk menambal lubang itu. Karena setiap sentimeter tinggi badan anak dan setiap poin IQ di kepalanya adalah aset masa depan yang tidak ternilai harganya. Jangan sampai kalah sama cacing. Jangan sampai kalah sama cacing. Saya suka kalimat penutup itu. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Obrolan ini membuka mata bahwa hal sepele seperti cuci tangan dan pil kecil setahun 2 kali bisa mengubah nasib satu generasi. Sama-sama. Semoga semakin banyak orang tua yang sadar bahwa mencegah stunting itu dimulai dari hal-hal sederhana di rumah. Benar sekali. Bagi para pendengar, coba cek lagi, kapan terakhir kali si kecil minum obat cacing. Dan jangan lupa perhatikan kebersihan lingkungan bermain mereka. Sampai jumpa di diskusi berikutnya, tetap sehat dan tetap kritis. Klik subscribe dan like jika Anda merasa podcast ini bermanfaat untuk Anda.